ternyata ada beberapa trik yang memang harus dipahami, bahwa anggur itu butuh sinar matahari full. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Veranda Grape dengan saya Indra Sudarmojo. Memang kalau dalam perjalanan mungkin sudah ada 1 tahun ya. 1 tahun nih pengangguran sebenarnya masih TK lah. Karena belum lama, karena mungkin sebagian besar sudah 3 tahun, 4 tahun bahkan mungkin lebih. Jadi tapi apa yang saya lakukan di sini adalah setelah melakukan pengamatan, ternyata ada beberapa trik yang memang harus dipahami, bahwa anggur itu butuh sinar matahari full. Karena begitu dia kena naungan keteduhan gitu, buru-buru harus kita pindahkan. Jadi kemarin seperti yang sebelumnya, begitu ada para-para itu dengan tajuknya penuh memenuhi para-para, maka tanaman anggur yang ada di bawahnya itu harus segera dipindahkan. Karena dia akhirnya tidak mendapatkan sinar matahari full. Dan terbukti karena setelah saya pindahkan ke tempat yang mendapatkan sinar matahari full dari pagi sampai sore, praktis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jadi cukup full, itu semua tanamannya jadi vigor. Jadi itu yang persyaratan utamanya. Jadi matahari itu harus betul-betul full untuk bisa mendapatkan deliver dari pohon anggur itu secara maksimal. Karena dia nanti pertumbuhannya juga menjadi vigor, dan kemudian juga begitu kita potes pucuk, kemungkinan besar akan membawa bunga dan kemudian menjadi buah. Jadi itu, dan yang pertama jadi matahari, dan kemudian juga pengamatan keseharian itu harus dipantau. Karena apa? Ada kemungkinan terkena jamur, kemudian bisa terkena terlalu basah metannya, dan kemudian juga bisa kena trip hama. Dan itu harus diamati hampir setiap hari. Jadi itu adalah yang harus dilakukan oleh setiap pengangguran atau siapapun itu, untuk tetap harus terus diamati. Karena begitu ditinggal 2-3 hari, begitu balik pasti sudah ada kejadian apa-apa. Mungkin dia daunnya bisa keriting atau kena jamur. Jadi itu yang harus terus dipantau setiap hari. Dan setelah didapatkan, misalnya katakanlah ada jamur, maka itu harus cepat-cepat di treatment dengan fungisida, karena jamur ini cepat sekali berkembangnya. Dia mungkin tadinya hanya ada di 1 daun, 1-2 daun. Begitu next day-nya atau hari berikutnya mungkin udah hampir satu tangkai, satu area tangkai itu. Dan kemudian kalau bisa ditinggal 1 minggu, bisa seluruh daun itu kena. Jadi itu treatmentnya gimana kalau kena ada jamur, langsung treatment harian. Maksudnya harian di sini kalau terkena hujan. Jadi setiap ada hujan, besoknya langsung di treatment fungisida. Jadi kalau musim panas seperti ini, 2 hari sekali tidak apa-apa. Tapi tetap harus tidak boleh jeda. Saya lakukan di sini 2 hari sekali lah kalau musim panas gini. Karena ada beberapa anggur atau daun anggur yang terjangkau dengan semprotan. Tapi ada daun anggur yang tidak terjangkau dengan semprotan. Semprot mungkin di keteduhan atau di selempitan, atau anggur itu terlalu rimbun sehingga ada di tengah-tengah itu ada yang tumpuk-tumpuk gitu. Nah itu kemungkinan bisa terkena jamur sehingga akan menular. Jadi harus terus kalau mingguan saya rasa terlambat.
lebih baik 2 hari. Karena yang saya lakukan di sini hampir 2 hari sekali, alhamdulillah. Jadi tidak terserang jamur, tidak terserang jamur. Dan kemudian juga tidak terserang trip karena pada saat melakukan penyemprotan ditambahkan juga untuk insektisidanya. Memang kelihatan harus intensif terus. Dan terbukti bahwa treatment itu betul-betul memang diperlukan oleh anggur, bahkan oleh tanaman lain. Jadi kalau mungkin bisa di-shoot nanti, itu ada pohon cabai rawit merah, itu tingginya hampir 2,5 meter. Itu karena dia hampir kena treatment terus setiap hari disemprot. Jadi dia nggak ada sempat keriting. Buahnya juga terus berbuah dan kemudian bunganya juga muncul terus. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa seandainya ada yang mengembunkan cabai pun dengan treatment seperti treatment anggur, saya rasa bisa berhasil. Karena ya, pohon yang hampir 2,5 meter itu 2 hari sekali itu kalau dipetik 2 on. 1 bulan bisa berapa? Kan 1 bulan 3 kilo. Kalau 10 pohon 30 kilo sebulan. Kalau 100 pohon udah 300 kilo. Kali 40 ribu berapa? Jadi itu sangat juga menjanjikan. Tapi dengan treatment seperti treatment kita melakukan seperti di anggur. Dan kemudian yang utama juga adalah awalnya adalah metan. Jadi media tanam. Jadi media tanam ini harus purus, kemudian harus sesuai keinginan akar. Maksudnya akar anggur itu tidak mau dia, kalau dia sudah mulai besar di awal-awal itu dia butuh metan yang medianya itu mudah untuk menumbuhkan akar-akar muda, akar-akar baru. Kalau nanti sudah setahun, sudah 6 bulan atau sudah di grounding, memang akar itu akan kemana-mana dan dia bisa sampai ke pinggir empang, dia bisa sampai ke pinggir jalanan. Artinya akar itu akan kemana-mana karena dia akan mencari nutrisi atau mencari ruang untuk bisa mendapatkan hara. Jadi metan ini juga perlu. Yang saya lakukan di sini kebetulan saya sekam lapuk dapat dari kandang bebek. Kemudian ada namanya pasir ladon. Pasir ladon itu dari samping pagar ini ada kali kecil, di mana di situ banyak sekali cacing merah atau cacing yang biasa buat pakan ikan maris koki. Itu kalau diambil pasir itu kelihatan banyak sekali cacingnya. Berarti kan itu akan menjadi nutrisi nantinya. Begitu dia mati di situ, kemudian dia akan membusuk dan kemudian menjadi satu dengan pasir. Jadi pasir itu ternyata cukup banyak mengandung hara di dalamnya. Dan kemudian juga sekam bakar itu harus, karena itu untuk steril, supaya tanah itu menjadi steril. Kemudian ditambah dengan dolomit untuk supaya yang terlalu asam. Kemudian juga ada kompos daun. Jadi kebetulan kalau ada kompos daun di sini, biasa kalau tidak dibakar jadi ditumpuk sampai menjadi hancur. Atau kalau lebih bagusnya lagi mempergunakan mesin pencacah daun atau ranting bisa dicacah. Jadi ada beberapa bahan yang untuk media tanam itu bisa saya dapatkan sendiri di sini. Dan kemudian saya formula untuk metan ini hampir setiap pegiat anggur bisa beda-beda. Mungkin karena mereka ada ketersediaannya apa. Kemudian jadi mereka akan karena saya baru lihat juga ada yang pakai enceng gondok yang kemudian difermentasi
karena ketersediaan enceng gondok di daerah dia cukup. Tapi kalau ada juga di tempat lain mungkin pakai kohe. Kalau saya kohe kambing itu ditabur setelah tidak di awal-awal, tapi setelah tanaman itu mulai tinggi baru. Karena itu kita 3 bulan sekali itu setiap pohon katakanlah setengah karung, kurang lebih sekitar 5 kilo begitu. Karena tapi kohe kambing ini harus yang sudah lama, sudah kering, bukan yang baru. Dan kemudian ini kan jadi pupuk yang slow release, karena dia pelan-pelan diambilnya oleh akar, karena dia juga larutnya tidak serta-merta kemudian hancur, tapi bisa 2-3 bulan baru hancur jadi tanah. Jadi itu yang saya lakukan.